warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita menjadi lancar dan berkah. Berdoa mulai. Oke, selesai. Anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lembaga-lembaga negara, ya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, oke, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, tahukah kalian apa gambar tersebut? Nah, itu sudah tidak asing lagi, yaitu kotak suara, yaitu dalam pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Nah, inilah yang kemudian menjadi asas dari tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu apa itu tata kelola pemerintahan yang baik? Nah, menurut World Bank, ya, good governance atau tata pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Nah, ini tinjauan dari ekonomi. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dan ini lebih kepada tinjauan ekonomi. Ya. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan, ya, yang bertanggung jawab, yang sejalan dengan demokrasi. Artinya apa? Artinya mengutamakan kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat. Nah, menurut UNDP, ya, mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik untuk mengatur masalah-masalah sosial negara. Jadi tak lain dan tak bukan, tata kelola pemerintahan yang baik itu, ya, ditujukan untuk pengaturan masalah-masalah sosial negara dengan baik, ya. Baik dari kewenangan ekonomi, kewenangan administrasi, dan kewenangan politik, sehingga negara ini terkelola, ya, sehingga pemerintahan ini terkelola dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang menurut pengertian tata kelola pemerintahan yang baik. Oke. Tata kelola pemerintahan yang baik itu harus, ya, memiliki 3 unsur yang saling bersinergi atau saling berkaitan. Nah, antara ketiganya apa itu? Yang pertama adalah pemerintah sebagai, ya, menangani administrasi negara, ya, penentu kebijakan, swasta, ya, atau pengusaha-pengusaha, wirausaha yang bergerak dalam hal pelayanan-pelayanan publik juga, dan juga masyarakat. Nah, ketiga unsur inilah yang harus bersinergi, ya, membentuk pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik. Bila tidak salah satunya, maka, ya, kehilangan satu unsur saja, maka pemerintahan yang baik itu tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu apa ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik? Menurut Laude Ida, ya, ciri dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik itu ada 5. Yang pertama adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ya, adanya interaksi ketiga unsur tersebut, ya, interaksi, ya, hubungan, ya, saling menguntungkan, saling harmonis, yang pada akhirnya dapat bekerja sama dalam mengatur atau pengaturan kehidupan sosial dan politik serta ekonomi. Yang kedua adalah komunikasi, ya. Adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat, ya, melibatkan 3 unsur tadi itu yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Komunikasi, jaringan multisistem, sehingga pemerintah dalam mengeluarkan kebijakannya itu juga dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik, ya, memberikan peluang kepada swasta, dan juga dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat. Lah, kebijakan inilah kemudian yang disebut dengan, ya, hasil output yang berkualitas. Yang ketiga adalah proses penguatan diri, self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintahan dalam mengatasi kekacauan. Ini, ya, tata kelola pemerintahan adalah pemerintahan yang dapat mengatasi kekacauan, ya, dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang keempat itu adalah keseimbangan kekuatan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ya, sustainable development. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan, dan kompleksitas harmoni dan kerjasama. Ya, pembangunan di suatu negara, ya, yang dilakukan oleh pemerintahan negara tersebut ini tidak akan berjalan dengan baik, berkelanjutan, tanpa, ya, kerjasama di antara 3 unsur itu tadi. Nah, yang terakhir adalah independensi, ya, ini menciptakan saling independensi, ya, ini menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Itu ciri khas. Maka dari itu, ya,
Tata kelola pemerintahan yang baik itu harus berdasar atau asas-asasnya ya, itu sebagai berikut. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Nah, untuk itu tadi maka diperlukan yang namanya kepastian hukum, ada aturan hukum yang pasti. Tertib penyelenggaraan negara, sehingga negara ini tidak amburadul, ada tertib penyelenggaraan negara. Mana yang menjadi tanggung jawabnya, mana yang bukan tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik itu harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan kelompok ataupun pribadi. Yang selanjutnya adalah keterbukaan. Tata kelola pemerintahan itu harus terbuka pemerintahannya. Terbuka artinya apa? Semua hal ya yang dilakukan itu harus diketahui oleh publik ya. Ada keterlibatan masyarakat juga di situ. Proporsional ya, dan juga profesionalitas serta akuntabilitas. Akuntabilitas itu maksudnya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Profesional ya. Profesional itu artinya apa? Artinya sesuai dengan kemampuannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini prinsip good governance ya. Prinsip good governance ya, salah satunya adalah profesionalitas tadi ya. Yang kedua akuntabilitas, yang ketiga transparansi. Nah, yang keempat efektif dan efisien, yang kelima adalah supremasi hukum. Nah, tanpa adanya ini semua ya, menganut prinsip ini semua, maka tata kelola pemerintahan yang baik itu tidak akan berjalan. Bagaimana akan berjalan kalau dikelola oleh seorang yang tidak profesional? Bagaimana pengelolaan pemerintahan itu berjalan dengan baik tanpa ada pertanggungjawaban yang pasti ya, ada keterbukaan ya, sehingga benar-benar diketahui oleh publik. Bagaimana berjalan dengan baik pemerintahan itu tanpa dikelola dengan efektif, tepat sasaran dan efisien, tanpa buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan lain sebagainya. Tentu yang terakhir, sebagai negara hukum, ada penegakan hukum di situ. Bagaimana semua itu berjalan di atas aturan ya, perundang-undangan yang ada. Oke. Maka dari itu, pemerintahan yang baik itu dapat dilihat dari beberapa indikator berikut. Nah, yang pertama adalah partisipasi. Pemerintahan yang baik itu harus melibatkan masyarakatnya, ya, melibatkan peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakannya, dalam menjalankan kebijakannya, ya, karena peran masyarakat itu penting. Maka itu tadi yang sejalan dengan demokrasi. Inti dari demokrasi adalah rakyat. Maka mau tidak mau pemerintahan yang baik itu harus melibatkan keterlibatan rakyat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahannya. Yang kedua itu adalah koordinasi. Nah, ini penting sekali dalam menciptakan tata kelola yang baik. Bagaimana? Contoh kecil saja, kita mengelola sesuatu, kalau berjalan sendiri-sendiri itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka perlu adanya koordinasi ya. Koordinasi itu penting untuk menciptakan pengelolaan yang baik ya. Kita organisasi saja itu ada rapat koordinasi dan lain sebagainya, apalagi untuk mengatur menjalankan suatu pemerintahan negara. Ya. Yang ketiga adalah ya, ada akuntabilitas, pertanggungjawaban yang pasti. Setiap kebijakan yang ada ya, pengelola yang ada itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab ya, tanggung jawab yang menjalankan kekuasaan, menjalankan pemerintahan. Apa yang dia lakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat adalah transparan, jelas apa untuk apa dan akhirnya ditujukan untuk apa, itu harus jelas. Maka pemerintah yang baik itu harus transparan, membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses kebijakan-kebijakannya ya, mengakses ya tata kelola pemerintahannya supaya masyarakat yang terlibat di dalamnya dapat tahu ya. Nah, ini kalau pemerintahan ya tidak menjalankan ini semua ya, tidak menjalankan ini semua, bisa dipastikan maka pemerintahan tersebut itu bukanlah pemerintahan yang baik, karena indikatornya. Apakah pemerintah kita sudah demikian? Nah, ini yang harus kalian diskusikan nanti. Nah, untuk mencapai itu semua ya, mencapai tata pemerintahan yang baik, maka diperlukan prasyarat-prasyarat ya. Syaratnya apa? Nah, yang pertama adalah efisiensi dalam manajemen. Nah, ini manajemen pada sektor publik. Kita tahu bahwa ya, seringkali kita mendengar bahwa dalam pengurusan apapun kita ribet ya, birokrasinya ribet dan lain sebagainya. Maka ini merupakan indikator yang kurang baik dalam pemerintahan. Maka itu harus dipangkas supaya efektif dan efisien itu tadi. Nah, ini kalau tidak demikian maka tata kelola pemerintahan yang baik itu tidak akan tercapai. Yang kedua adalah akuntabilitas publik. Nah, bagaimana nanti kita dapat mengevaluasi tanpa kita dapat mempertanggungjawabkan dulu kepada masyarakat, kepada publik ya, sehingga publik itu dapat memberikan masukan-masukan supaya tata kelola pemerintahan ini tambah lebih baik. Yang ketiga adalah tersedianya perangkat hukum yang memadai. Nah, misalkan kita undang-undang anti korupsi ya, ini karena perilaku korupsi itu adalah mengindikasikan bahwa pemerintahan tersebut itu tidak baik. Makanya syarat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik itu harus ada perangkat hukumnya yang mengatur supaya terjalin pengelolaan yang baik. Itu salah satunya ya. Yang keempat itu adalah adanya sistem informasi ya.
yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi. Apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakannya, karena ini menyangkut orang banyak masyarakatnya, maka masyarakat harus tahu. Makanya harus ada sistem informasi, ya. Informasi inilah yang kemudian menjadi sarana menyampaikannya kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat maka tidak akan pernah terwujud yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik, ya. Karena 3 unsur itu di awal itu tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, ya. Artinya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus dijalankan dengan transparan, ya, dipraktikkan dengan transparan sehingga publik itu tidak bertanya-tanya. Makanya perilaku-perilaku ya korupsi misalnya itu karena tidak ada transparansi, ya. Nah, itu berasa kalau tidak memenuhi ini semua maka ya pemerintahan tersebut ya belum menjalankan tata kelola yang baik. Oke, sampai di sini dapat dipahami? Oke, semoga paham. Nah, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Nah, pemerintahan yang demokratis karena berorientasi kepada masyarakat, ya, adanya partisipasi, adanya transparansi, dengan keterbukaan dan lain sebagainya, yang semuanya itu ada di dalam sistem demokrasi, ya, maka dipastikan sudah negara tersebut adalah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan. Nah, ini terciptanya tata pemerintahan yang baik, landasan. Ya, pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Nah, apakah negara kita negara yang demokratis? Nah, jawabannya tentu secara ya formal iya. Nah, lalu apakah negara kita sudah menjalankan, pemerintahan kita sudah menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik? Nah, ini yang perlu kita tinjau dari beberapa ya prinsip-prinsip dan asas-asas yang ada. Nah, ini yang harus kita diskusikan nanti. Nah, maka dari itu, yang sebagaimana saya sebutkan tadi, yang harus kita diskusikan itu tadi setelah memahami ya. Kira-kira apa perlunya pemerintahan yang baik itu dalam mengelola pemerintahan? Tata kelola yang baik itu dalam mengelola pemerintahan apa perlunya? Nah, ini coba nanti kalian lihat dan pelajari lagi dan jawab di grup kelas. Yang kedua yang perlu kita diskusikan adalah dari apa yang kita pelajari tadi, apa yang menjadi faktor pendorong dan yang menjadi penghambat ya pemerintahan yang baik. Kira-kira apa? Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik itu, apa yang menjadi faktor pendorongnya, apa yang menghambat ya terwujudnya pemerintahan yang baik. Kemudian yang terakhir, upaya apa yang harus dilakukan? Nah, kalau sudah tahu faktor-faktor penghambatnya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah menanggulangi faktor tersebut. Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Silakan nanti cari dari berbagai sumber, sampaikan ya hasil telah kalian, hasil untuk menjawab itu semua di grup kelas. Oke, semoga ini pengantar dari saya, semoga dapat dipahami ya. Oke, mungkin itu dulu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke diskusi di grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.